Bangunan kos 2 lantai itu berdiri angkuh, memamerkan kemewahan hasil perasan keringat Sari selama 5 tahun menjadi babu di negeri orang. Deretan motor penyewa memadati halaman, menandakan bisnis yang didanainya berjalan sukses sesuai rencana. Hati Sari sempat membuncah bangga, membayangkan ibu mertuanya kini hidup nyaman di kamar utama berpendingin udara seperti janji manis suaminya. Namun, kepulangan mendadaknya hari ini justru menyingkap tabir busuk yang selama ini tertutup rapi via sambungan telepon. Bukan sambutan hangat yang ia temukan, melainkan keheningan mencurigakan di lantai bawah. Firasat buruk menuntun langkah Sari menaiki tangga menuju area jemuran lantai atas yang panas menyengat. Di sudut gudang pengap beratap seng, kebanggaan Sari hancur berkeping-keping menjadi amarah yang mendidih. Sosok ibu mertua yang seharusnya diratukan kini tergeletak tak berdaya di atas tikar lusuh yang bau pesing. Tubuh wanita tua itu tinggal tulang berbalut kulit, menggigil kelaparan di samping nasi bungkus sisa yang telah dikerubungi semut. Sementara sayup-sayup terdengar suara tawa manja seorang wanita muda dari kamar utama milik Sari di lantai bawah. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Satu klik dari kalian adalah semangat besar buat kami. Darah Sari mendidih hingga ke ubun-ubun, namun akal sehatnya yang ditempa kerasnya kehidupan perantauan memaksanya untuk tidak segera meledak. Ia menahan napas, mencoba meredam getaran tangannya yang tengah merekam bukti kebiadaban itu. Pemandangan di hadapannya bukan sekadar penelantaran, melainkan sebuah pengkhianatan terencana yang disusun rapi di atas kepercayaan buta seorang istri. Embok Nah, wanita tua yang dulu memeluknya hangat saat ia masuk ke keluarga ini dengan tangan kosong, kini tak ubahnya onggokan sampah di mata anak kandungnya sendiri. Aroma amonia yang menyengat dari kasur tipis itu seolah menampar kesadaran Sari tentang betapa bodohnya ia selama ini mempercayai laporan bulanan Rudi. Ingatan Sari melayang mundur ke 5 tahun silam, saat keputusan berat untuk meninggalkan tanah air diambil. Hong Kong menjadi saksi bisu bagaimana tulang punggungnya nyaris remuk setiap hari. Ia merawat lansia di sana dengan standar kebersihan rumah sakit, memandikan orang tua majikan dengan air hangat, menyuapi makanan bergizi, dan memastikan sprei diganti setiap pagi. Ironi ini menikam ulu hatinya. Di saat ia merawat orang tua orang lain bak raja demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah, ibu mertuanya sendiri justru diletakkan di gudang panas seperti barang bekas tak berguna. Setiap lembar dolar yang dikirimkannya bukan hasil memetik daun, melainkan buah dari keringat, air mata, dan harga diri yang seringkali harus diturunkan demi menyenangkan majikan. Sari hidup seperti biarawan di negeri beton itu, menahan lapar dengan mie instan dan menolak segala ajakan liburan teman-temannya, semata-mata agar setiap sen bisa dialokasikan untuk pembangunan kos ini. Rudi, laki-laki yang dinikahinya 7 tahun lalu, memainkan perannya dengan sangat sempurna sebagai suami yang terlihat alim dan berbakti. Selama ini, lewat layar ponsel beresolusi rendah, Rudi selalu menampilkan sudut kamar yang bersih dengan Embok Nah yang tampak tidur tenang. Sari baru menyadari bahwa itu hanyalah panggung sandiwara. Sudut kamar itu mungkin hanya settingan sesaat, atau video lama yang diputar ulang untuk meninabobokan kecurigaannya. Kos 10 pintu ini adalah cita-cita bersama, sebuah investasi untuk masa tua agar mereka tidak perlu lagi membanting tulang. Desain bangunan ini bahkan digambar sendiri oleh Sari di sela-sela waktu istirahatnya, dengan instruksi spesifik yang tidak bisa ditawar. Lantai bawah harus ramah kursi roda, kamar mandi harus memiliki pegangan, dan sirkulasi udara harus maksimal demi kesehatan paru-paru Embok Nah. Namun realita di depan mata meruntuhkan segalanya. Lantai bawah yang sejuk dan mewah itu kini dikuasai oleh entitas asing. Dari celah ventilasi gudang, Sari bisa melihat aktivitas di teras bawah. Seorang wanita muda dengan pakaian mencolok tampak mondar-mandir layaknya nyonya besar. Gelagatnya menunjukkan dominasi mutlak atas properti yang dibangun dari uang kiriman Sari. Wanita itu mengenakan perhiasan emas yang kilaunya sangat familiar bagi Sari, model kalung yang sama persis dengan uang yang ia kirimkan khusus untuk biaya terapi stroke Embok Nah bulan lalu. Rupanya, dana kesehatan itu telah beralih fungsi menjadi aksesoris pelengkap gaya hidup parasit yang kini bercokol di rumahnya. Rudi telah menggadaikan nyawa ibunya sendiri demi memuaskan ego dan nafsu sesaat, menjadikan selingkuhan itu ratu di istana yang bata demi batanya dibeli dengan penderitaan Sari. Kecurigaan Sari sebenarnya sempat muncul beberapa bulan terakhir ketika Rudi mulai sulit dihubungi dengan alasan sibuk mengurus penyewa yang rewel. Frekuensi permintaan uang pun meningkat drastis dengan berbagai alasan kerusakan bangunan yang tidak masuk akal untuk gedung yang baru berumur setahun. Pompa air rusak, atap bocor, hingga iuran keamanan lingkungan yang angkanya digelembungkan. Sari, yang dibutakan oleh jarak dan rasa percaya, selalu menuruti permintaan itu tanpa banyak tanya.
Ia mengira Rudy lelah mengurus segalanya sendirian. Nyatanya, suaminya lelah menyembunyikan bangkai yang baunya kini mulai tercium busuk. Kesuksesan finansial yang didapat dari uang sewa 10 pintu kamar kos, ditambah kiriman rutin Sari, ternyata digunakan Rudy untuk membangun citra palsu sebagai juragan sukses di kampung, lengkap dengan gundik yang dipamerkan secara terselubung. Meski hancur, Sari bukanlah wanita desa lugu yang bisa diinjak-injak begitu saja. 5 tahun di luar negeri telah mengajarkannya tentang pentingnya hitam di atas putih. Di balik kemarahannya, terselip sebuah kartu as yang tidak diketahui atau mungkin diremehkan oleh Rudy. Sebelum pondasi pertama kos ini diletakkan, Sari telah melakukan satu langkah pengamanan vital. Saat itu, dengan dalih administrasi perbankan untuk mempermudah transfer valuta asing dalam jumlah besar, ia memaksa Rudy mengurus balik nama sertifikat tanah warisan itu menjadi atas nama Sari. Rudy yang saat itu sedang butuh uang cepat dan tidak paham hukum, menurut saja karena mengira itu hanya formalitas sementara. Ia lupa bahwa sertifikat itu adalah nyawa dari properti ini. Sari perlahan mundur dari pintu gudang, menyimpan ponselnya yang kini berisi senjata pemusnah kebohongan Rudy. Air matanya sudah kering, berganti dengan tatapan dingin seorang eksekutor. Ia tidak akan melabrak dengan histeris seperti wanita lemah yang memohon cinta. Ia akan menghancurkan mereka dengan ketenangan yang mematikan. Kos megah ini, mobil yang terparkir di bawah, dan segala kemewahan yang dinikmati Rudy dan wanitanya, berdiri di atas tanah yang secara hukum adalah milik Sari sepenuhnya. Rudy mungkin merasa menjadi raja saat ini, tapi ia tidak sadar bahwa mahkotanya terbuat dari kertas yang siap dibakar Sari kapan saja. Peran sebagai istri penurut sudah berakhir detik ini juga. Kini giliran Sari memainkan peran sebagai pemilik sah yang akan menagih setiap butir keringat yang telah dicuri darinya. Sari menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara pengap gudang untuk terakhir kalinya sebelum memulai langkah strategisnya. Ia mengeluarkan masker medis dan kacamata hitam berbingkai besar dari tas jinjingnya. Perlengkapan sederhana yang kini berfungsi sebagai jubah tempur untuk menyembunyikan identitas. Penyamaran ini bukan karena takut, melainkan taktik untuk mengobservasi kedalaman lubang kebohongan suaminya tanpa gangguan sandiwara dadakan. Dengan gerakan efisien, ia merapikan rambut dan membetulkan letak tas yang menyembunyikan ponsel dalam mode perekaman aktif, lalu mulai menuruni anak tangga beton menuju lantai dasar. Setiap pijakan kaki menuruni tangga membawa perubahan atmosfer yang drastis. Hawa panas menyengat dari atap seng perlahan berganti dengan sejuknya udara buatan dari pendingin ruangan berkapasitas besar yang berdengung halus di ruang tengah. Perbedaan suhu ini begitu ekstrim hingga terasa menampar kulit. Sebuah ironi fisik yang menggambarkan kesenjangan nasib penghuni rumah ini. Lantai bawah benar-benar telah bertransformasi menjadi hunian kelas atas yang jauh berbeda dari sketsa sederhana yang dulu dikirimkan Sari. Ubin keramik putih standar yang disepakatinya telah diganti dengan granit bermotif marmer yang berkilau di bawah sorotan lampu gantung kristal. Dinding yang seharusnya dicat warna krem yang menenangkan bagi mata lansia, kini dilapisi wallpaper bermotif emas yang mencolok, memancarkan aura kemewahan norak yang dipaksakan. Di area yang dulunya didesain sebagai ruang terapi terbuka untuk melatih motorik kaki Mboknah, kini berdiri sebuah sofa kulit sintetis berwarna merah menyala berbentuk L, lengkap dengan meja kaca yang di atasnya berserakan toples-toples camilan impor. Ruangan itu didominasi oleh sebuah televisi layar datar berukuran raksasa, mungkin 60 inci, yang sedang menayangkan acara hiburan dengan volume rendah. Tidak ada pegangan besi atau handrail di dinding lorong seperti yang dulu Sari minta dipasang demi keamanan mertuanya. Semua fitur keselamatan bagi penyandang disabilitas itu telah lenyap, digantikan oleh pot-pot keramik besar dan hiasan dinding abstrak yang tidak memiliki fungsi selain memuaskan ego visual penghuninya. Sari menghentikan langkahnya di balik pilar besar dekat area dapur umum. Matanya memindai seluruh penjuru istana palsu ini. Di sudut ruang tamu yang menghadap langsung ke jalan utama, ia melihat sumber malapetaka rumah tangganya. Pintu kamar utama, kamar nomor 1 yang memiliki akses langsung ke taman samping dan ventilasi terbaik, terbuka lebar. Dari posisinya, Sari bisa melihat interior kamar itu. Ranjang ortopedi mahal yang ia beli khusus untuk tulang punggung mertuanya telah hilang entah kemana, digantikan oleh spring bed ukuran king size dengan spray sutra berwarna ungu. Meja rias yang penuh sesak dengan botol-botol skincare dan parfum mahal berjejer rapi di tempat yang seharusnya menjadi area meletakkan obat-obatan dan popok dewasa. Aroma di lantai bawah ini begitu wangi, campuran antara pengharum ruangan lavender dan parfum wanita yang menyengat. Sangat kontras dengan bau busuk amonia dan debu di gudang atas. Di teras depan yang luas, tepat di sebelah garasi yang kini diisi oleh sebuah motor sport keluaran terbaru dan mobil city car mengkilap, duduklah dua manusia yang menikmati hasil jerih payahnya.
Rudy duduk bersandar santai di kursi rotan estetis. Kakinya dinaikkan ke atas meja kecil, sementara rokok filter terselip di jemarinya. Tubuh suaminya terlihat jauh lebih berisi dan terawat. Kulitnya bersih, berbanding terbalik dengan kondisi kurus kering ibunya sendiri. Ia mengenakan jam tangan chronograph yang harganya setara dengan gaji sebulan Sari di awal masa kerjanya. Di sebelahnya, wanita simpanan itu, Rina, duduk sambil mengipas-ngipaskan segepok uang berwarna merah dan biru. Wanita itu mengenakan daster rumahan yang terlihat mahal, dengan rambut yang baru saja dicerambat. Jemarinya yang lentik dihiasi kuteks merah marun, sibuk memilah lembaran uang kertas hasil tagihan sewa bulan ini. Suara gemerisik uang yang dihitung terdengar begitu nyaring di telinga Sari, seolah mengejek setiap tetes keringat yang jatuh di lantai apartemen majikannya di Hong Kong. Di meja teras itu, bukan hanya ada asbak dan kopi, tapi juga kunci mobil yang tergeletak sembarangan dan sebuah tas tangan bermerek yang logonya sangat Sari kenali. Benda yang pernah dikeluhkan Rudy sebagai biaya perbaikan atap yang bocor akibat badai 3 bulan lalu. Rupanya, atap bocor, itu berbentuk tas kulit impor. Lalu lalang anak kos di sekitar mereka menambah kepedihan situasi. Beberapa penyewa muda lewat, menyapa Rudy dan wanita itu dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji, yang terdengar ironis dan menjijikan. Rudy menanggapi sapaan itu dengan senyum lebar penuh kepalsuan, memainkan peran sebagai tuan tanah yang dermawan dan sukses. Tidak ada satupun dari penyewa itu yang tahu bahwa ada nyawa yang sedang meregang di lantai atas. Rudy telah berhasil membangun tembok persepsi yang kokoh, mengisolasi penderitaan ibunya dari pandangan publik, sambil memamerkan selingkuhannya sebagai istri sah di mata para penghuni baru yang tidak mengenal Sari. Lingkungan di lantai bawah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah monumen keserakahan. Setiap inci dari dekorasi, setiap unit elektronik, hingga jenis keramik yang dipijak Rudy, semuanya dibeli dengan uang yang dikirim Sari dengan label Dana Darurat Ibu atau Tabungan Masa Tua. Ruang gerak Sari terasa menyempit melihat betapa nyamannya posisi musuh-musuhnya. Mereka tertawa lepas. Sesekali Rina memukul manja lengan Rudy saat terjadi kesalahan hitung, sebuah intimasi domestik yang seharusnya menjadi milik Sari. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada beban, seolah dunia memang milik mereka berdua. Pemandangan visual ini menjadi bahan bakar yang sempurna bagi Sari. Ia tidak perlu lagi menebak-nebak kemana larinya uang kirimannya. Bukti fisiknya terhampar jelas di depan mata, terwujud dalam gaya hidup hedonisme yang menjijikkan di atas penderitaan seorang ibu yang lumpuh. Sari mengeratkan cengkeramannya pada tali tas, memastikan kamera ponselnya menangkap setiap detail kemewahan haram tersebut sebelum ia melangkah keluar dari bayang-bayang pilar. Sari memantapkan hatinya, menarik sedikit ujung topi lebarnya agar lebih menutupi wajah, lalu melangkah keluar dari perlindungan pilar beton dengan gaya seorang nyonya besar yang angkuh. Bunyi sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai granit teras memecah gelak tawa di meja bundar itu. Seketika, atensi Rudy dan wanita di sebelahnya teralih. Naluri pemburu uang dalam diri Rudy langsung menyala begitu melihat sosok wanita berpakaian rapi dengan tas bermerek yang berdiri di hadapannya. Ia yang semula duduk bermalas-malasan dengan kaki di atas meja, sontak menurunkan kakinya dan mematikan rokok di asbak dengan gerakan terburu-buru. Wajah yang tadinya penuh kesombongan santai kini berganti topeng keramahan yang dibuat-buat, sebuah senyum penjilat yang sangat Sari hafal, senyum yang sama yang dulu digunakan Rudy untuk merayunya agar mau bekerja ke luar negeri. Rudy bangkit menyambut, mengira Sari adalah calon penyewa VIP atau mungkin pembeli potensial yang tersesat, mengingat penampilan Sari yang sengaja dibuat mencolok namun misterius. Bahasa tubuh suaminya itu begitu merendah, sedikit membungkuk hormat, kontras sekali dengan arogansi yang ia tunjukkan beberapa detik lalu. Wanita simpanannya, Rina, juga ikut mengubah postur duduknya menjadi lebih anggun, merapikan tumpukan uang di meja dengan gerakan cepat seolah ingin menyembunyikan bukti keserakahan mereka. Namun matanya menatap Sari dengan kilatan cemburu sekaligus penasaran menaksir harga pakaian yang dikenakan tamunya. Sari tidak membuka suara dengan jelas, hanya menggumam pelan di balik maskernya sambil menunjuk papan tulisan, "Terima Kost," yang tergantung di pagar. Ia berpura-pura melihat-lihat sekeliling, membiarkan Rudy ngoceh mempromosikan fasilitas Kost dengan bualan manis. Rudy menjelaskan tentang keamanan 24 jam, air panas, dan lingkungan eksklusif, seolah tempat ini adalah hotel berbintang, bukan rumah kos biasa. Kebohongan demi kebohongan meluncur mulus dari mulut lelaki itu tanpa sedikit pun rasa malu. Di tengah presentasi palsu itu, sebuah suara gaduh tiba-tiba terdengar dari arah langit-langit teras. Bunyi berdebum yang ritmis dan keras. Duk duk duk. Suara itu berasal dari lantai atas, tepat di atas posisi mereka berdiri.
Sari tahu persis apa itu. Itu adalah suara ujung tongkat kayu penyangga tubuh mertuanya yang dipukulkan sekuat tenaga ke lantai papan di gudang. Kode putus asa dari seorang ibu yang kelaparan atau kehausan, mencoba memanggil siapa saja yang mungkin mendengar penderitaannya di bawah sana. Bunyi itu merusak citra elegan yang sedang dibangun Rudy. Senyum manis di wajah suaminya seketika lenyap, berganti dengan guratan kekesalan yang mendalam. Urat lehernya menegang. Alih-alih merasa khawatir atau pamit sebentar untuk mengecek kondisi ibunya, Rudy justru mendongak ke arah plafon dengan tatapan penuh kebencian. Di hadapan Sari yang ia kira orang asing, Rudy kehilangan kendali atas emosinya. Ia berteriak kasar ke arah lantai atas, memaki sumber suara itu dengan sebutan yang sangat tidak pantas bagi seorang anak kepada orang tua. Kata-katanya penuh ancaman, memperingatkan agar suara gaduh itu berhenti atau jatah makan malam tidak akan diberikan. Kekejaman itu tidak berhenti di situ. Rina, yang duduk di belakang Rudy, tidak menunjukkan sedikit pun empati. Wanita itu justru mendecakkan lidah tanda terganggu, lalu dengan santai mengambil remote control dan menaikkan volume musik dari speaker portabel di meja untuk meredam suara ketukan tongkat dari lantai atas. Ia bahkan memberikan isyarat mata kepada Rudy untuk mengabaikan gangguan tersebut dan kembali fokus pada calon penyewa kaya di hadapan mereka. Bagi mereka, rintihan ibu yang melahirkan Rudy hanyalah polusi suara yang mengganggu kenyamanan bisnis. Darah Sari berdesir hebat menyaksikan kolaborasi kejahatan dua manusia ini. Tangan kanannya yang memegang ponsel di balik tas gemetar menahan amarah. Namun ia sadar ini adalah momen emas. Lensa kameranya merekam dengan sempurna adegan itu. Suara pukulan tongkat yang memilukan, teriakan bentakan Rudy yang mengancam ibunya sendiri, dan tindakan Rina yang sengaja memutar musik keras-keras. Ini bukan lagi sekadar penelantaran. Ini adalah penyiksaan psikologis dan fisik yang terdokumentasi. Rudy kembali menoleh pada Sari. Wajahnya berubah manis lagi dalam sekejap mata seolah tidak baru saja mengancam nyawa seseorang. Ia meminta maaf atas gangguan tikus di loteng yang berisik. Sebuah eufemisme keji untuk menyebut ibunya sendiri. Kalimat itu menjadi pemicu terakhir yang meruntuhkan sisa kesabaran Sari. Ia tidak butuh bukti lagi. Ia tidak butuh penjelasan lagi. Batas toleransinya sudah hancur lebur bersamaan dengan martabat suaminya yang jatuh ke titik nadir. Sari menghentikan sandiwaranya sebagai pengamat pasif. Ia menegakkan punggungnya, menatap tajam tepat ke manik mata Rudy di balik kacamata hitamnya, bersiap untuk memberikan serangan balik yang akan menghancurkan dunia semu mereka. Sikap tubuh Sari berubah total. Punggung yang semula sedikit membungkuk sopan layaknya tamu, kini tegak kaku memancarkan aura dominasi yang mematikan. Ia tidak lagi melihat sekeliling. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada wajah Rudy yang masih menyisakan senyum penjilat yang menjijikan. Tangan Sari perlahan terangkat, bukan untuk mengambil dompet guna membayar uang muka seperti yang diharapkan Rudy, melainkan menuju wajahnya sendiri. Gerakan itu lambat, sengaja diperlambat untuk menyiksa rasa penasaran suaminya yang mulai merasa ada sesuatu yang ganjil dari tatapan mata di balik lensa gelap itu. Sari menarik kacamata hitam lebarnya dengan gerakan kasar dan meletakkannya di atas meja marmer dengan bunyi tak yang tajam. Tatapan mata Sari kini telanjang, menyorot tajam tanpa penghalang. Mata itu bukan mata asing. Itu adalah mata yang sama yang 7 tahun lalu menatap Rudy dengan penuh cinta di pelaminan. Mata yang sama yang berkaca-kaca saat berpamitan di bandara. Dan mata yang selama 5 tahun ini hanya bisa dilihat Rudy melalui layar ponsel yang pecah-pecah. Rudy terkesiap. Senyum di bibirnya layu seketika, berganti dengan kerutan dahi tanda otak lambannya sedang berusaha mencocokkan potongan puzzle ingatan yang terasa mustahil. Sosok di depannya terasa begitu familiar, namun konteksnya terlalu mengerikan untuk diterima akalnya. Istrinya seharusnya berada ribuan kilometer di seberang lautan, bukan berdiri di teras rumah kos ini dengan pakaian mewah yang asing. Namun Sari tidak memberi waktu bagi Rudy untuk menyangkal realita. Tangan kanannya kembali bergerak. Kali ini menuju tali masker yang menutupi separuh wajahnya. Dengan satu tarikan tegas, kain penutup itu terlepas, menjatuhkan benteng terakhir penyamarannya. Wajah lelah namun keras itu kini terpampang jelas di bawah sinar lampu teras. Tidak ada lagi keraguan. Wanita, kaya, yang hendak ditipu Rudy. Wanita yang baru saja mendengar ia memaki ibunya sendiri sebagai tikus, adalah Sari. Istri sahnya. Donatur tunggal kehidupannya. Efeknya instan dan destruktif. Wajah Rudy memucat drastis, seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot keluar oleh gravitasi ketakutan. Rokok yang baru saja hendak dinyalakannya kembali terlepas dari jari-jarinya yang mendadak lemas. Jatuh menggelinding di lantai tanpa dipedulikan. Mulutnya terbuka sedikit,
Namun tidak ada suara yang keluar. Pita suaranya seakan lumpuh oleh syok yang menghantam ulu hati. Keringat dingin mulai bermunculan di pelipisnya, mengalir turun melewati pipi yang seketika kehilangan rona kehidupan. Dunia nyaman yang dibangunnya di atas kebohongan runtuh dalam hitungan detik. Ia tidak sedang berhadapan dengan hantu, tapi dengan kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Seorang istri yang dikhianati dan memegang bukti kesalahannya. Rina, yang duduk di sebelahnya, belum sepenuhnya memahami bencana yang sedang terjadi. Ia melihat perubahan drastis pada wajah Rudi dan merasakan ketegangan yang tiba-tiba mencekik udara. Namun arogansinya sebagai nyonya rumah masih tersisa. Ia menatap Sari dengan pandangan menilai, mencoba mencari celah untuk meremehkan wanita yang berani membuat suaminya ketakutan. Namun, saat Rina mencoba membuka mulut untuk mengusir tamu kurang ajar ini, ia merasakan aura intimidasi yang begitu kuat memancar dari Sari. Tatapan Sari beralih sekilas padanya. Bukan tatapan cemburu, melainkan tatapan jijik seperti melihat kotoran yang menempel di sepatu. Rina seketika terdiam. Insting bertahannya menyala, menyadari bahwa ia sedang berada di tengah badai yang tidak ia mengerti asal-usulnya. Keheningan di teras itu terasa memekakan telinga. Jauh lebih bising daripada musik yang masih berdentum dari speaker. Anak-anak kos yang lalu lalang mulai memperlambat langkah, merasakan friksi tajam di antara ketiga orang tersebut. Mereka melihat Pak Haji yang biasanya banyak bicara kini membatu seperti patung, sementara wanita asing di depannya berdiri Mbah Hakim Agung yang siap mengetuk palu vonis. Sari melangkah maju satu langkah lagi, mengikis jarak fisik di antara mereka hingga ia bisa mencium aroma parfum Rina yang menyengat. Parfum yang dibeli dengan uang jatah obat ibunya. Tangan Sari merogoh tasnya sekali lagi. Rudi tersentak mundur. Refleks ketakutan seorang pengecut yang mengira akan dipukul fisik. Namun Sari mengeluarkan ponselnya. Layar menyala menampilkan rekaman video yang baru saja diambilnya. Ia memutar layar itu tepat di depan wajah Rudi, memaksa laki-laki itu melihat pantulan kebiadabannya sendiri, visual ibunya yang sekarat di gudang dan audio suaranya sendiri yang penuh makian. Sari meletakkan ponsel itu di atas tumpukan uang di meja dengan bantingan keras, menciptakan getaran yang menjatuhkan susunan koin receh. Itu adalah deklarasi perang terbuka. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi negosiasi. Sari telah mengunci targetnya, dan ia tidak akan berhenti sebelum menghancurkan parasit-parasit yang telah menggerogoti hidup dan keluarganya hingga ke akar-akarnya. Ketegangan yang menggantung di udara pecah ketika saat Rudi, didorong oleh kepanikan buta, mencoba menyambar ponsel di atas meja untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Namun, refleks Sari yang ditempa kerja keras jauh lebih sigap. Dengan gerakan kilat, tangan kirinya menepis kasar usaha menyedihkan suaminya, sementara tangan kanannya menyambar benda lain yang tak kalah simbolis, gepokan uang pecahan 100.000 yang baru saja dihitung dengan angkuh oleh Rina. Uang itu, lembaran-lembaran merah yang merupakan kristalisasi dari keringat, darah, dan air mata Sari di negeri orang, kini beralih fungsi menjadi senjata penghakiman. Tanpa keraguan sedikit pun, Sari mengayunkan tumpukan tebal uang itu sekuat tenaga ke wajah Rudi. Bunyi tamparan yang dihasilkan bukan sekadar pertemuan kulit dengan kertas, melainkan dentuman harga diri yang hancur lebur. Tumpukan uang itu pecah berhamburan saat menghantam pipi Rudi, menciptakan hujan uang kertas yang berterbangan liar di udara sebelum jatuh berserakan ke lantai teras yang kotor. Wajah Rudi terpelanting ke samping, meninggalkan bekas merah menyala yang tercetak jelas di pipinya. Perih yang tak sebanding dengan luka batin yang ia torehkan pada ibunya selama bertahun-tahun. Laki-laki itu terhuyung mundur. Keseimbangannya goyah bukan hanya karena fisik, tapi karena runtuhnya dominasi palsu yang selama ini ia banggakan. Rina menjerit tertahan. Matanya membelalak ngeri melihat kekasihnya dipermalukan sedemikian rupa. Naluri posesif wanita itu muncul. Ia bangkit dari kursinya dengan niat menyerang balik atau setidaknya menyelamatkan uang-uang yang berserakan. Namun, langkahnya terhenti total saat Sari memutar tubuh dan melemparkan tatapan mematikan ke arahnya. Sari melangkah maju, menginvasi ruang pribadi si wanita simpanan. Dengan satu dorongan bahu yang tegas dan penuh tenaga, Sari memaksa Rina kembali terhempas duduk ke kursi rotan. Sari menunjuk wajah wanita itu dengan telunjuk gemetar karena adrenalin, sebuah isyarat tanpa suara yang membekukan nyali, menegaskan siapa pemilik tahta yang sesungguhnya di rumah ini. Rina menciut, arogansinya menguap seketika, menyadari bahwa ia hanyalah penumpang gelap yang tertangkap basah oleh nahkoda kapal. Keributan itu menarik perhatian seluruh penghuni kos. Pintu-pintu kamar di lantai bawah dan balkon lantai atas terbuka satu persatu. Para penyewa, mahasiswa, dan karyawan muda yang selama ini menghormati Rudi sebagai Pak Haji, kini menjadi saksi mata kejatuhan sang tuan tanah.
Mereka menonton dengan mulut terkunci rapat, melihat bagaimana uang bertebaran di lantai, wajah Rudy yang merah pada menunduk malu, dan seorang wanita asing yang berdiri tegak dengan aura penguasa yang tak terbantahkan. Topeng kesalehan Rudy terkelupas sempurna di hadapan penonton yang selama ini ia tipu. Ia bukan lagi juragan terhormat, melainkan suami durhaka yang sedang diadili di pengadilan jalanan. Rudy mencoba menegakkan tubuhnya, matanya menyiratkan upaya putus asa untuk mengusir Sari, mungkin ingin berteriak mengklaim hak atas rumah itu. Membaca gelagat itu, Sari tidak memberi celah sedikit pun. Ia kembali merogoh tasnya. Kali ini mengeluarkan senjata pamungkas yang lebih mematikan daripada tamparan fisik. Sebuah map plastik tebal ditarik keluar. Dengan gerakan dramatis yang disaksikan semua mata yang memandang, Sari membanting map itu ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi dentuman keras yang membuat Rina terlompat kaget. Map itu terbuka, memperlihatkan dokumen berwarna hijau dengan lambang Garuda emas di sampulnya, sertifikat hak milik. Sari membuka halaman yang memuat data kepemilikan, lalu menekannya kuat-kuat ke permukaan meja dengan telapak tangannya, tepat di depan hidung Rudy. Jari telunjuk Sari mengetuk-ngetuk kolom, nama pemegang hak, yang tertera di sana. Di atas kertas legal negara itu, tertulis jelas nama Sari, bukan Rudy. Dokumen itu adalah vonis mati bagi segala klaim Rudy. Pria itu menatap lembaran kertas itu dengan tatapan kosong, lututnya lemas seketika. Ia tahu persis apa artinya itu. Tanah yang dipijaknya, atap yang menaunginya, dan setiap bata yang menyusun tembok kos ini, secara hukum mutlak bukan miliknya. Sari memungut kembali ponselnya, memasukkannya ke saku dengan tenang, lalu melipat tangan di dada. Ia berdiri di sana, di tengah teras yang penuh uang berserakan, menatap rendah pada dua manusia yang kini tampak kerdil di hadapannya. Tidak perlu ada teriakan histeris dari mulut Sari. Kebisuan dan bukti-bukti fisik yang ia gelar sudah cukup untuk mencekik leher lawan-lawannya. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan selembar uang 100.000 ke kaki Rudy, seolah mengejek akhir dari kekuasaan tiran domestik yang tamat hari itu juga. Kekuasaan telah beralih sepenuhnya. Tanpa perlu mengeluarkan satu patah kata pun, Sari melakukan gestur pengusiran yang tegas, sebuah telunjuk yang mengarah lurus ke pintu gerbang besi di depan sana. Sinyal itu dipahami dengan mengerikan oleh Rudy. Sertifikat di atas meja bukan sekadar kertas, melainkan tembok beton yang memisahkan Rudy dari segala kenyamanan yang selama ini ia nikmati secara ilegal. Pria itu mencoba meraih lengan Sari, memasang wajah memelas, melakukan pantomim permohonan ampun dengan menyatukan kedua telapak tangan di dada. Namun, Sari bergeming. Tatapannya sedingin es, menolak segala bentuk negosiasi emosional. Ia menepis tangan kotor suaminya dengan jijik, seolah sedang menyingkirkan hama yang mencoba hinggap. Melihat pertahanan Rudy yang runtuh, Rina, si wanita simpanan, panik. Ia bergegas menyambar tas tangan bermerek di meja dan kunci mobil city car yang tergeletak. Namun, Sari lebih cepat. Dengan satu langkah panjang, ia menyambar kunci mobil itu dan menahan tali tas tersebut. Terjadi tarik-menarik singkat yang memalukan. Sari menatap tajam. Matanya menyiratkan pesan bahwa barang-barang itu dibeli dengan uangnya, bukan uang Rudy. Sari menghentakkan tas itu hingga terlepas dari cengkeraman Rina, lalu membalikan isinya di atas meja. Lipstik, bedak, dan dompet berhamburan keluar. Sari hanya membiarkan Rina mengambil dompet pribadinya dan ponsel, lalu menendang sisa barang-barang kosmetik itu ke lantai. Mobil dan segala isinya disita. Sari mengambil dua kantong plastik sampah hitam besar dari dapur umum, melemparkannya ke wajah mereka berdua. Itu adalah isyarat terakhir, bawa baju yang melekat di badan dan pergi, atau diusir paksa oleh warga yang mulai berkerumun dengan tatapan menghakimi. Di bawah tekanan tatapan puluhan pasang mata, anak kos yang merekam kejadian itu dan tetangga yang mulai berbisik-bisik, Rudy dan Rina tidak punya pilihan. Dengan kepala tertunduk dalam kehinaan yang sempurna, mereka memunguti sisa harga diri mereka yang telah hancur. Tidak ada lagi gaya nyonya besar atau juragan tanah. Yang tersisa hanyalah dua penipu yang tertangkap basah, berjalan gontai menuju gerbang keluar istana palsu mereka. Namun, karma bekerja dengan presisi yang menakutkan. Tepat saat Rudy melangkah keluar dari pagar, dua sepeda motor sport berhenti mendadak di depan rumah kos dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. 4 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam turun. Wajah mereka keras dan penuh ancaman. Mereka adalah penagih hutang, eksekutor jalanan dari sindikat judi online yang selama ini memburu Rudy. Rupanya, gaya hidup mewah Rudy dibangun di atas tumpukan hutang berbunga tinggi yang kini jatuh tempo. Sari menyaksikan dari teras bagaimana wajah Rudy berubah menjadi pucat pasi,
Jauh lebih ketakutan daripada saat menghadapi istrinya. Para penagih itu tidak peduli dengan drama rumah tangga. Mereka langsung mengepung Rudy, mencengkeram kerah bajunya, dan menunjuk-nunjuk wajahnya dengan agresif sambil memperlihatkan bukti hutang di layar ponsel. Rina yang melihat kekasihnya terpojok, bukannya membantu, malah perlahan mundur dan mencoba kabur menyelinap di antara kerumunan, meninggalkan Rudy sendirian menghadapi konsekuensi fatal dari kecanduannya. Pemandangan di luar pagar itu menjadi penutup tragis bagi keangkuhan Rudy. Ia diseret pergi oleh para penagih hutang, terkatung-katung tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa pembelaan, menuju masa depan yang gelap di jalanan. Sari menutup pintu gerbang besi itu dengan dentuman keras, mengunci rapat akses bagi masa lalunya yang kelam. Ia memutar kunci gembok, sebuah simbolis pemutusan hubungan total. Suara keributan di luar perlahan mereda seiring langkah Sari yang berbalik menuju bangunan utama. Ia tidak menoleh lagi. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada satu-satunya misi yang tersisa, menyelamatkan nyawa yang paling berharga di rumah ini. Langkah kaki Sari bergema menaiki tangga menuju lantai atas. Kali ini dengan tempo cepat dan penuh urgensi. Ia menerobos masuk ke gudang panas itu, mengabaikan bau busuk yang menyengat. Hatinya hancur melihat ibunya masih terbaring lemah. Matanya terpejam menahan sakit. Tanpa mempedulikan gaun mahalnya yang akan kotor, Sari berlutut di lantai berdebu, mengangkat tubuh ringkih mertuanya ke dalam gendongannya. Tubuh itu terasa begitu ringan, seringan dosa Rudy yang telah mengabaikannya. Ibu mertuanya membuka mata perlahan, menatap wajah Sari dengan pandangan kabur, seolah melihat malaikat penolong. Setitik air mata jatuh dari sudut mata keriput wanita tua itu. Sebuah komunikasi batin yang menyampaikan rasa syukur dan kelegaan yang mendalam. Sari membopong ibunya menuruni tangga dengan hati-hati namun kuat, melewati anak-anak kos yang kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka membukakan jalan tanpa diminta, beberapa bahkan menawarkan bantuan untuk membawakan barang, namun Sari menggeleng pelan, ingin melakukan prosesi penyelamatan ini dengan tangannya sendiri. Ia membawa ibunya masuk ke kamar utama di lantai bawah, ruangan yang seharusnya menjadi hak ibunya sejak awal. Di dalam kamar yang sejuk itu, Sari meletakkan ibunya di atas spring bed empuk yang sebelumnya dinikmati para pengkhianat. Ia membuang sprei ungu bekas Rina ke lantai dengan jijik, menggantinya dengan selimut baru yang bersih dari lemari. Sari mengambil handuk basah hangat, mulai menyeka wajah dan tangan mertuanya yang penuh debu, membersihkan jejak-jejak penelantaran dengan kelembutan seorang anak berbakti. Sentuhan air hangat itu seakan membasuh penderitaan berbulan-bulan yang dialami sang ibu. Sore itu, di bawah naungan atap rumah yang sah menjadi miliknya, Sari duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan keriput mertuanya yang mulai menghangat. Di luar sana, matahari terbenam membawa pergi sisa-sisa kekuasaan Rudy yang kelam, digantikan oleh ketenangan malam yang damai. Rumah kos itu kini telah kembali pada fungsi sejatinya, sebagai sumber rezeki yang berkah dan tempat berlindung bagi mereka yang tulus. Sari menarik napas panjang, merasakan beban 5 tahun di pundaknya perlahan terangkat. Ia bukan lagi sekadar TKI atau istri yang tertipu. Ia adalah ratu yang sesungguhnya di istana ini, pelindung tunggal bagi ibunya, dan wanita merdeka yang telah memenangkan perangnya. Hari-hari berikutnya di rumah kos itu berjalan dalam ritme pemulihan yang hening namun penuh makna. Sari mengubah kamar utama yang sebelumnya menjadi sarang maksiat menjadi ruang perawatan intensif yang steril dan nyaman. Aroma parfum murahan yang dulu menempel di dinding telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh wangi bubur ayam hangat, minyak kayu putih, dan kebersihan yang menenangkan. Sari mendatangkan dokter terbaik di kecamatan untuk memeriksa kondisi Embok Nah secara menyeluruh. Diagnosa dokter tentang malnutrisi berat dan luka baring akibat penelantaran menjadi bukti medis yang valid seandainya Rudy berani menuntut balik. Namun fokus Sari bukan lagi pada balas dendam hukum, melainkan pada pemulihan nyawa ibu mertuanya. Sari mengambil alih kendali operasional kos dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra. Ia mengumpulkan seluruh penghuni kos di ruang tengah, memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai pemilik sah tunggal. Tidak ada lagi sistem pembayaran tunai yang rawan diselewengkan. Semua dialihkan ke transfer bank atas namanya. Aturan-aturan baru ditegakkan, termasuk larangan keras membawa tamu lawan jenis yang bukan muhrim ke dalam kamar, sebuah sindiran tajam terhadap perilaku mantan pengelola sebelumnya. Para penyewa yang awalnya canggung karena drama pengusiran itu, kini justru merasa lebih aman dan dihargai. Mereka melihat dedikasi Sari merawat mertuanya, sebuah keteladanan nyata yang membuat rasa hormat tumbuh secara organik tanpa perlu diminta. Proses pembersihan jejak Rudy dan Rina dilakukan secara total.
Sari membakar kasur, bantal, dan pakaian-pakaian tertinggal milik kedua parasit itu di halaman belakang. Api yang melahap barang-barang itu menjadi simbol purifikasi, menghapus energi negatif yang sempat mengotori rumah tersebut. Mobil city car yang disita kuncinya kemudian dijual oleh Sari. Uang hasil penjualannya tidak ia nikmati sedikit pun, melainkan disumbangkan ke panti jompo dan sebagian digunakan untuk membeli kursi roda elektrik canggih bagi Embok Nah. Sari ingin memastikan bahwa setiap sen dari aset yang tersisa dikembalikan keberkahannya dengan cara yang benar. Waktu menjadi obat yang paling mujarab. Minggu berganti bulan. Perubahan pada fisik Embok Nah mulai terlihat nyata. Pipi yang dulu kempot perlahan mulai berisi. Sorot mata yang redup dan penuh ketakutan kini kembali memancarkan cahaya kehidupan. Wanita tua itu tidak lagi tersentak kaget saat mendengar suara pintu dibuka, karena ia tahu yang datang adalah Sari, menantu yang ternyata lebih berbakti daripada anak kandungnya sendiri. Meski kemampuan bicaranya masih terbatas akibat stroke, bahasa tubuh Embok Nah mengatakan segalanya. Genggaman tangannya yang erat pada jemari Sari setiap kali selesai disuapi adalah ungkapan terima kasih yang melebihi ribuan kata puitis. Hubungan darah mungkin mengikat Rudi dan ibunya, namun ketulusan hati dan air mata pengorbanan telah mengikat Sari dan Embok Nah dalam ikatan batin yang jauh lebih suci. Di sisi lain, kabar tentang nasib Rudi sampai ke telinga Sari melalui desas-desus tetangga dan pedagang pasar. Karma bekerja dengan cara yang brutal namun adil. Rudi kini hidup menggelandang, berpindah dari satu emperan toko ke emperan lain di pasar kota sebelah, menghindari kejaran penagih hutang yang tak kenal ampun. Rina, wanita yang dipujanya, telah lama pergi meninggalkannya begitu tahu sumber uangnya kering, mencari mangsa baru yang lebih bodoh. Rudi, yang dulu membuang ibunya ke gudang panas, kini merasakan sendiri betapa perihnya tidur beralaskan kardus di bawah gigitan nyamuk dan dinginnya malam, tanpa ada satupun tangan yang terulur memberinya nasi bungkus. Keadilan semesta telah menempatkan setiap tokoh pada posisi yang layak mereka dapatkan sesuai perbuatan masing-masing. Pagi itu, 6 bulan setelah kejadian, suasana rumah kos terasa begitu damai. Sari mendorong kursi roda Embok Nah ke taman kecil di samping rumah yang baru saja ia renovasi. Di sana, di bawah naungan pohon mangga yang rindang, mereka menikmati udara pagi yang segar. Sari duduk di bangku taman sambil menyisir rambut putih mertuanya yang kini bersih dan wangi. Sinar matahari pagi menerobos celah dedaunan, menyinari wajah mereka berdua. Tidak ada lagi beban hutang, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi parasit yang menggerogoti. Sari menatap bangunan kos 10 pintu di hadapannya dengan perasaan lega. Bangunan itu bukan lagi sekadar investasi uang, melainkan benteng perlindungan bagi masa tua mereka. Ia telah berhasil merebut kembali apa yang menjadi haknya, menyelamatkan nyawa yang diamanahkan padanya, dan membuktikan bahwa ketangguhan seorang wanita tidak bisa diremehkan. Di pangkuan Sari, Embok Nah tersenyum tipis sambil menepuk-nepuk punggung tangan menantunya pelan. Dalam keheningan pagi yang syahdu itu, Sari menyadari bahwa pulang bukan sekadar kembali ke rumah fisik, melainkan kembali ke tempat di mana hati nurani dan kasih sayang dimuliakan. Kisah kelam di gudang lantai atas telah tertutup rapat, berganti dengan lembaran baru kehidupan yang penuh berkah dan martabat. Sari, sang mantan TKW, kini berdiri tegak sebagai ratu di istananya sendiri, pelindung sejati bagi ibunya, dan pemenang mutlak dalam drama kehidupan ini. Kehidupan ini.